Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau agama itu bisa jadi kayak candu? Bikin tenang, bikin nyaman, tapi juga bisa bikin kita lupa sama realitas. Bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik, atau justru menjebak kita dalam dogma yang nggak boleh dipertanyakan. Nah, ada satu kutipan yang sering banget dipakai kalau ngomongin hubungan antara agama dan masyarakat. Agama adalah candu masyarakat. Kutipan Karl Marx, bapak komunisme. Dan banyak orang nganggep ini sebagai serangan terhadap agama. Tapi, bener nggak sih? Karl Marx bilang ini dalam konteks kritiknya terhadap sistem sosial. Maksudnya bukan agama itu buruk, tapi bagaimana agama sering dijadikan alat buat menenangkan masyarakat di tengah penderitaan. Kayak obat bius yang bikin kita merasa lebih baik, padahal masalah sebenarnya nggak hilang. Misalnya, kita hidup dalam kondisi susah, cari kerjaan susah, harga kebutuhan pokok mahal. Tapi karena kita percaya bahwa hidup ini cuma ujian, atau yang penting sabar, nanti ada balasan di akhirat, kita jadi pasrah, kita nggak protes, kita nggak mempertanyakan kebijakan yang bikin kita susah. Agama, dalam hal ini bisa dipakai buat bikin masyarakat tetap tenang dan nggak melawan. Sekarang, coba lihat fenomena di Indonesia. Banyak orang mengaku religius, tapi justru terjebak dalam fanatisme. Ada yang tiap hari ceramah di media sosial, ngasih dalil tentang moralitas, tapi tersandung skandal. Ada juga yang seolah-olah punya monopoli kebenaran. Siapapun yang beda pendapat langsung dicap sesat atau kafir. Bahkan, ada yang lebih sibuk mengurus akhlak orang lain daripada akhlaknya sendiri. Kayak ketagihan jadi penjaga moral, tapi lupa esensi ajaran agamanya sendiri. Dan yang lebih parah, banyak pemuka agama yang bukannya membimbing umat, malah mempermainkan agama buat kepentingan pribadi. Ceramah jadi bisnis, dakwah jadi komoditas, dan agama dijadikan alat buat ngumpulin kekuasaan. Fanatisme semakin kuat, sementara pemikiran kritis dianggap ancaman. Tapi, agama juga bisa jadi sumber kekuatan. Banyak gerakan sosial besar justru lahir dari nilai-nilai agama. Martin Luther King Jr. pakai ajaran Kristen buat melawan rasisme di Amerika. Di Indonesia, perjuangan melawan penjajahan juga banyak dipimpin oleh ulama dan pemuka agama yang benar-benar peduli pada rakyat. Jadi, apakah agama benar-benar membawa kita ke arah yang lebih baik? Atau justru bisa bikin kita ketergantungan sampai nggak bisa berpikir kritis? Apakah agama membantu kita menghadapi realitas, atau malah bikin kita lari dari kenyataan? Di video ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang bagaimana agama bisa jadi seperti candu. Kita bakal lihat bagaimana agama memberikan ketenangan dan makna dalam hidup, tapi juga bagaimana agama bisa dijadikan alat kontrol sosial. Dan yang paling penting, kita bakal lihat apakah agama itu sesuatu yang harus kita terima secara buta, atau justru harus kita pahami dengan lebih kritis. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam. Gimana sih agama bisa dianggap sebagai candu? Kenapa Karl Marx bilang begitu? Dan yang paling penting, apakah itu cuma teori doang? Atau emang beneran terjadi di dunia nyata? Kalau kita ngomongin candu, kita pasti kepikiran narkoba atau sesuatu yang bikin ketergantungan. Sekali nyobain, enak. Rasanya nyaman, tenang, semua masalah kayak hilang sejenak. Tapi kalau terlalu sering, bisa bikin ketagihan, bikin kita nggak bisa lepas, bahkan bikin kita lupa sama realitas. Nah, Karl Marx ngelihat agama kayak gitu. Dia bilang, agama itu sering jadi semacam obat penenang buat orang-orang yang lagi menderita. Orang miskin, orang yang tertindas, mereka dikasih harapan bahwa penderitaan di dunia ini cuma sementara, nanti di akhirat bakal bahagia. Akhirnya, mereka pasrah. Mereka nggak melawan, mereka nggak mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. Tapi ini bukan cuma teori doang. Lihat aja di sekitar kita.
Berapa banyak orang yang lebih sibuk menghafal doa daripada mencari solusi nyata buat masalah hidupnya? Berapa banyak yang lebih memilih berdoa panjang-panjang buat dapat rezeki daripada usaha beneran? Berapa banyak yang percaya kalau penyakit bisa sembuh hanya dengan air yang sudah diberkahi, padahal mereka butuh obat dan perawatan medis? Dan yang lebih bahaya lagi, banyak yang jadi ketergantungan sama figur pemuka agama. Apapun yang dikatakan ustadz, pendeta, atau pemimpin spiritualnya dianggap mutlak benar, tanpa dipikir ulang. Mereka nggak berani kritis, nggak berani bertanya, karena takut dianggap kurang beriman. Ini yang bikin orang gampang banget dimanipulasi. Apalagi kalau pemuka agamanya ternyata punya agenda politik atau kepentingan pribadi. Misalnya, kita lihat di Indonesia, ada ustadz yang ceramahnya bukan ngajarin moralitas, tapi malah sibuk provokasi. Ngomporin orang buat benci kelompok lain, buat merasa dirinya paling benar, paling suci. Ada juga yang menjadikan agama sebagai bisnis. Mau doa khusus? Bayar. Mau konsultasi? Bayar. Bahkan, ada yang jual jaminan masuk surga lewat sumbangan. Ini udah bukan sekadar kepercayaan, tapi beneran candu. Orang rela bayar, rela nurut, rela mengorbankan segalanya tanpa berpikir dua kali. Dan candu ini nggak cuman bikin orang pasrah, tapi juga bisa bikin orang agresif. Karena merasa punya kebenaran mutlak, siapapun yang beda pendapat langsung dianggap musuh. Fanatisme makin kuat, ruang diskusi makin sempit. Orang nggak lagi pakai akal sehat, tapi pakai emosi. Kalau ada kritik sedikit, langsung dianggap menyerang agama. Padahal, kritik itu bukan buat menjatuhkan, tapi buat menghindari manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah agama benar-benar membantu kita, atau justru membuat kita ketergantungan sampai nggak bisa berpikir kritis? Apakah kita masih bisa membedakan antara iman yang sehat dan fanatisme yang membutakan? Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadikan agama sebagai candu. Mereka merasa nyaman dalam keyakinan tanpa mempertanyakannya, mengandalkan doa tanpa usaha nyata, dan membiarkan pemuka agama berpikir untuk mereka. Tapi bagaimana jika seseorang mulai merasa ada yang tidak beres? Bagaimana jika muncul pertanyaan, apakah selama ini mereka benar-benar memahami agama, atau hanya mengikuti secara otomatis karena lingkungan dan tekanan sosial? Langkah pertama untuk keluar dari ketergantungan adalah dengan berani mempertanyakan, bukan dalam arti meragukan Tuhan atau kehilangan iman, tapi mempertanyakan bagaimana agama digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah agama membantu kita berkembang sebagai manusia, atau justru membuat kita terjebak dalam pola pikir yang sempit? Apakah ajaran yang kita ikuti benar-benar membawa kedamaian dan kemajuan, atau hanya dipakai sebagai alat kontrol oleh segelintir orang? Langkah kedua adalah membedakan antara spiritualitas dan institusi agama. Banyak orang mengira bahwa meninggalkan aspek formal agama berarti kehilangan spiritualitas. Padahal, seseorang tetap bisa memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan atau nilai-nilai moral yang kuat, tanpa harus bergantung pada aturan-aturan yang kaku. Spiritualitas sejati justru lahir dari kesadaran dan pemahaman mendalam, bukan dari ketakutan akan hukuman atau tekanan sosial. Di Indonesia, fenomena ketergantungan agama bisa kita lihat dalam berbagai aspek. Banyak orang yang merasa wajib mengikuti pemuka agama tertentu tanpa mempertanyakan kredibilitasnya. Ada yang menghabiskan banyak uang demi ritual atau berkah tanpa memahami esensinya. Bahkan dalam politik, agama seringkali dijadikan alat untuk meraih suara, seolah-olah seorang pemimpin yang tampak religius pasti lebih baik daripada yang tidak. Untuk keluar dari candu ini, kita perlu mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis dan mandiri. Jangan takut untuk membaca lebih banyak, berdiskusi, dan mencari tahu dari berbagai sumber. Agama seharusnya tidak melarang pertanyaan, justru mendorong kita untuk berpikir. Jika ada ajaran yang terasa tidak masuk akal atau bertentangan dengan kemanusiaan, jangan langsung diterima. Cari tahu latar belakangnya,
pahami konteksnya, dan putuskan dengan akal sehat. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa moralitas tidak selalu berasal dari agama saja. Banyak orang baik di dunia ini yang tidak beragama, tapi tetap memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Sebaliknya, ada juga yang mengaku taat beragama, tapi justru melakukan tindakan yang merugikan banyak orang. Artinya, yang lebih penting bukan seberapa religius seseorang, tapi bagaimana mereka memperlakukan sesama manusia. Lalu, bagaimana caranya agar seseorang tetap bisa beragama tanpa terjebak dalam candu? Kuncinya adalah keseimbangan. Iman yang sehat adalah iman yang tidak membatasi, tapi justru memperluas cara kita melihat dunia. Beragama seharusnya membuat kita lebih tenang, lebih terbuka, lebih menghargai perbedaan. Jika sebaliknya, jika agama malah membuat seseorang menjadi lebih mudah tersinggung, lebih fanatik, dan lebih tertutup, maka ada sesuatu yang salah. Agama telah digunakan sepanjang sejarah, baik sebagai alat pembebasan maupun sebagai alat penindasan. Bagaimana agama bisa menjadi kekuatan yang mengubah dunia, tapi juga bisa menjadi senjata yang mengekang kebebasan berpikir. Sepanjang sejarah, agama bukan hanya menjadi pedoman spiritual, tapi juga alat yang sangat efektif untuk mengendalikan masyarakat. Dari zaman kerajaan hingga era modern, penguasa seringkali menggunakan agama untuk memperkuat kekuasaannya. Dengan dalih kepercayaan, rakyat diajarkan untuk patuh, menerima keadaan, dan tidak banyak bertanya. Di banyak peradaban kuno, raja-raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di bumi. Di Mesir, Firaun dianggap sebagai dewa hidup. Di Eropa abad pertengahan, raja-raja mendapat hak ilahi yang membuat mereka tak bisa digugat. Bahkan di Nusantara, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram menggunakan agama untuk membenarkan otoritas mereka. Dengan doktrin bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, rakyat yang menentang penguasa bisa dianggap melawan kehendak ilahi. Tapi kendali sosial lewat agama tidak berhenti di zaman kerajaan. Di era modern, politik identitas berbasis agama masih digunakan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Banyak pemimpin yang lebih fokus membangun citra religius daripada benar-benar bekerja untuk rakyat. Mereka tahu, masyarakat yang fanatik lebih mudah diarahkan. Ketika agama sudah menjadi bagian dari politik, kritik terhadap pemerintah pun bisa langsung dibungkam dengan dalih menyerang keimanan. Fenomena ini bisa kita lihat di Indonesia. Ada pemimpin yang menggunakan simbol-simbol agama untuk menarik simpati, padahal kebijakan yang dibuat justru tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Ada tokoh yang setiap hari mengutip ayat-ayat suci, tapi di belakang layar terlibat korupsi dan berbagai skandal. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih tertipu dengan kemasan religius tanpa melihat isi sebenarnya. Selain politik, agama juga sering dipakai untuk mengendalikan moralitas. Beberapa kelompok menganggap diri mereka sebagai penjaga moral, menentukan mana yang boleh dan mana yang haram, mana yang suci dan mana yang sesat. Tapi standar moral yang mereka terapkan seringkali lebih bersifat kepentingan kelompok daripada benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang tidak sesuai dengan standar mereka bisa dikucilkan, dihina, bahkan dikriminalisasi. Padahal, jika melihat sejarah, agama seringkali berkembang justru ketika ada keterbukaan terhadap ide-ide baru. Zaman keemasan Islam, misalnya, lahir ketika ilmuwan, filsuf dan pemikir diizinkan untuk bertanya dan bereksperimen tanpa takut dikafirkan. Begitu juga dengan peradaban Barat yang mulai maju ketika agama dan kekuasaan politik mulai dipisahkan, memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan inovasi. Namun, ketika agama terlalu erat berhubungan dengan kekuasaan, yang terjadi justru kemunduran. Masyarakat lebih fokus pada simbol-simbol keagamaan daripada substansi nilai-nilainya. Diskusi intelektual mati, kreativitas dibatasi, dan kebenaran hanya boleh datang dari otoritas tertentu. Agama bisa menjadi sumber kebijaksanaan dan pencerahan, tapi juga bisa menjadi alat kontrol yang membatasi kebebasan. Semua tergantung bagaimana agama dipahami dan digunakan. Jika agama dijadikan alasan untuk menindas, menakut-nakuti, dan membungkam pertanyaan, maka itu bukan lagi ajaran suci, melainkan sekadar alat politik yang dibungkus dengan dogma,
Salah satu efek paling berbahaya dari agama yang dijadikan candu adalah fanatisme. Ketika seseorang begitu yakin bahwa hanya dirinya dan kelompoknya yang benar, pintu diskusi tertutup dan akal sehat tidak lagi digunakan. Fanatisme ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari sekadar menolak sudut pandang berbeda hingga melakukan kekerasan atas nama agama. Di Indonesia, kita sering melihat bagaimana fanatisme bisa merusak kehidupan sosial. Ada orang yang rela putus hubungan dengan keluarga hanya karena perbedaan keyakinan. Ada yang mudah marah ketika agamanya dikritik, tapi diam saja saat agama digunakan untuk kepentingan politik. Bahkan, ada yang merasa sah-sah saja melakukan tindakan kasar, merusak tempat ibadah lain, atau mengusir kelompok yang dianggap sesat. Fanatisme agama bukan hanya terjadi di satu tempat atau satu agama saja. Dalam sejarah, hampir semua agama besar pernah memiliki kelompok ekstremis yang menganggap dirinya paling suci dan berhak menghukum orang lain. Dari perang salib di Eropa, konflik sektarian di Timur Tengah, hingga gerakan-gerakan radikal di berbagai belahan dunia, semua menunjukkan bahwa ketika agama dijadikan identitas mutlak, konflik menjadi tak terhindarkan. Yang lebih berbahaya adalah ketika fanatisme ini dieksploitasi oleh kelompok tertentu. Ada pihak yang sengaja menyulut kebencian berbasis agama untuk kepentingan politik atau ekonomi. Masyarakat dibuat takut, dibuat merasa terancam, agar mereka semakin bergantung pada kelompok tersebut. Ini terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Setiap mendekati pemilu, isu agama selalu digunakan untuk memecah belah masyarakat. Tiba-tiba, muncul narasi tentang ancaman terhadap agama tertentu. Meskipun faktanya tidak demikian, fanatisme juga seringkali berjalan seiring dengan anti-intelektualisme. Orang yang sudah terlalu dalam fanatisme biasanya menolak belajar dari sumber lain. Mereka menolak sains jika bertentangan dengan keyakinannya. Mereka menolak sejarah jika tidak sesuai dengan narasi yang diajarkan sejak kecil. Bahkan, mereka bisa menganggap logika dan pemikiran kritis sebagai ancaman terhadap keimanan. Padahal, jika kita lihat sejarah, agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya bisa berjalan beriringan. Banyak ilmuwan besar di masa lalu juga merupakan pemikir religius yang percaya bahwa memahami alam semesta adalah bagian dari memahami Tuhan. Tapi fanatisme membuat orang takut untuk bertanya, takut untuk mencari tahu lebih jauh, karena mereka sudah diajarkan bahwa mempertanyakan adalah dosa. Cara terbaik untuk melawan fanatisme adalah dengan berpikir kritis. Jika seseorang sejak kecil sudah diajarkan bahwa perbedaan itu wajar, bahwa tidak ada manusia yang punya kebenaran mutlak, maka fanatisme sulit tumbuh. Tapi di banyak tempat, justru yang diajarkan adalah eksklusivitas, bahwa kelompok tertentu adalah yang paling benar, sementara yang lain pasti salah. Fanatisme agama tidak hanya membahayakan individu, tapi juga membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Ketika masyarakat lebih sibuk membela simbol agama daripada membangun nilai-nilai kemanusiaan, yang terjadi adalah kemunduran. Agama seharusnya menjadi jalan untuk menemukan kedamaian dan kebijaksanaan, bukan alat untuk membenarkan kebencian dan permusuhan. Agama bukan hanya soal keyakinan dan ibadah, tapi juga bisa menjadi industri yang sangat menguntungkan. Dari bisnis umroh dan haji, penjualan produk halal, ceramah berbayar, hingga tayangan keagamaan di media massa, semuanya menunjukkan bahwa agama bisa menjadi komoditas yang menghasilkan miliaran rupiah. Di Indonesia, industri religi berkembang pesat. Setiap tahun, ribuan orang rela menghabiskan tabungan untuk berangkat umroh, bahkan ada yang sampai berhutang demi bisa pergi ke Tanah Suci. Biro perjalanan haji dan umrah tumbuh seperti jamur, tapi tak sedikit yang justru menipu jamaah dengan modus investasi bodong. Ada kasus di mana ribuan orang gagal berangkat karena uang mereka dibawa kabur oleh perusahaan perjalanan yang mengatasnamakan agama. Selain itu, ada juga fenomena komersialisasi dakwah. Banyak ustadz yang ceramahnya lebih mirip bisnis daripada pembelajaran agama. Tarif ceramah bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung popularitas. Di media sosial, para pendakwah ini membangun citra dengan tim profesional, mengemas agama dalam bentuk yang menarik, lengkap dengan sponsor dan iklan. Bahkan, dunia hiburan pun tidak lepas dari tren religi. Setiap Ramadan,
Stasiun TV berlomba-lomba menayangkan program bernuansa Islami, dari sinetron religi hingga acara sahur yang dibumbui komedi. Iklan produk halal mendominasi, dan masyarakat seolah diarahkan untuk mengukur tingkat keimanan dari seberapa banyak mereka mengonsumsi produk-produk ini. Fenomena lainnya adalah bisnis jimat dan benda-benda berkah. Dari air zam-zam palsu, minyak wangi yang katanya punya energi spiritual, hingga batu akik yang diyakini bisa membawa keberuntungan, semuanya laku keras. Banyak orang lebih percaya benda-benda ini daripada usaha nyata dalam hidup mereka. Yang lebih ironis, agama juga sering digunakan untuk membenarkan ketimpangan ekonomi. Kita sering melihat pemuka agama yang hidup dalam kemewahan, mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah megah, dan memiliki bisnis di mana-mana. Dan jamaahnya yang diminta bersedekah terus-menerus, meskipun hidup mereka sendiri masih susah. Banyak pemuka agama mengajarkan bahwa kemiskinan adalah ujian, bahwa menerima keadaan adalah bentuk ketakwaan. Padahal, kalau dipikir lebih dalam, siapa yang paling diuntungkan dari ajaran ini? Jika masyarakat terus-menerus diajarkan untuk pasrah tanpa berpikir kritis, maka yang diuntungkan adalah mereka yang sudah berada di atas. Agama seharusnya bisa menjadi kekuatan yang membebaskan, yang mendorong orang untuk bekerja keras dan memperjuangkan keadilan sosial. Tapi ketika agama justru menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang dan membuat yang lain tetap tertindas, maka ada yang harus dipertanyakan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa agama memang punya nilai ekonomi. Tapi pertanyaannya, apakah ekonomi ini benar-benar membawa manfaat bagi umat? Atau hanya memperkaya segelintir orang yang pintar memanfaatkan sentimen religius? Di era digital, agama tidak lagi terbatas pada mimbar dan tempat ibadah. Media sosial telah mengubah cara orang beragama, cara mereka belajar tentang keyakinan, bahkan cara mereka berdebat tentang ajaran yang mereka yakini. Dengan satu klik, kita bisa menemukan ribuan ceramah, kajian, dan diskusi keagamaan dari berbagai sudut pandang. Tapi di sisi lain, era digital juga membawa dampak negatif. Agama semakin sering digunakan sebagai alat propaganda dan polarisasi. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas. Banyak dai dan ustadz yang dulunya hanya dikenal di lingkungan terbatas, kini memiliki jutaan pengikut di YouTube, TikTok, dan Instagram. Dakwah berubah menjadi konten, dan semakin viral suatu ceramah, semakin besar pula pengaruhnya. Masalahnya, dalam kompetisi, algoritma media sosial, konten yang provokatif lebih mudah menyebar daripada yang mendalam dan mencerahkan. Akibatnya, banyak pendakwah yang lebih fokus pada isu kontroversial daripada membahas nilai-nilai universal agama. Fenomena lain yang berkembang adalah perang narasi antara kelompok keagamaan. Media sosial menjadi medan pertempuran ideologi, di mana satu kelompok mengkafirkan kelompok lain, satu mazhab merendahkan mazhab lain, dan perbedaan kecil bisa menjadi bahan bakar permusuhan besar. Diskusi agama yang seharusnya intelektual malah berubah menjadi ajang saling menyerang dan menciptakan batasan yang semakin kaku. Selain itu, agama juga sering digunakan sebagai alat politik di dunia digital. Isu-isu keagamaan sengaja dipelintir untuk kepentingan tertentu. Sebuah potongan video bisa dibuat seolah-olah menunjukkan seorang tokoh menghina agama, padahal konteks aslinya berbeda. Hoaks dan fitnah bertebaran, memanfaatkan sentimen religius untuk memecah belah masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya fenomena radikalisasi online. Beberapa kelompok ekstremis memanfaatkan internet untuk merekrut anggota baru, terutama anak muda yang masih mencari identitas. Dengan menyajikan narasi tentang perjuangan suci dan janji surga, mereka mampu mempengaruhi orang-orang yang merasa terpinggirkan atau kehilangan arah dalam hidup. Tapi tidak semua, era digital juga memungkinkan lahirnya gerakan keagamaan yang lebih terbuka dan inklusif. Ada komunitas yang berusaha mempromosikan Islam yang lebih humanis. Ada yang membangun forum diskusi lintas agama, dan ada juga yang mencoba mendamaikan sains dengan keyakinan spiritual. Sayangnya, gerakan semacam ini seringkali kalah gaung dibandingkan dengan kelompok yang lebih ekstrim dan lantang bersuara.
Pertanyaannya sekarang, apakah agama di era digital masih bisa menjadi jalan pencerahan, atau justru semakin terjebak dalam polarisasi dan konflik? Seharusnya, teknologi bisa menjadi alat untuk memperluas wawasan dan memperkaya pemahaman kita. Tapi jika yang terjadi justru sebaliknya, di mana media sosial hanya menjadi ajang penyebaran kebencian berbasis agama, maka kita perlu mempertanyakan kemana arah perjalanan spiritual kita di zaman modern ini. Agama telah menjadi salah satu sistem paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ia mampu menciptakan peradaban, membentuk nilai-nilai sosial, dan memberi arah bagi banyak orang. Tapi di sisi lain, agama juga sering menjadi alat kontrol yang membatasi kebebasan berpikir, memenjarakan akal sehat, dan menciptakan konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kita diajarkan bahwa agama adalah kebenaran mutlak, tetapi kebenaran macam apa yang tidak boleh dipertanyakan? Mengapa sesuatu yang disebut suci harus selalu dikawal oleh ancaman, hukuman, atau bahkan kekerasan? Jika agama memang membawa cahaya, mengapa begitu banyak pemeluknya yang justru terjebak dalam kegelapan kebodohan dan fanatisme? Di zaman modern ini, banyak orang masih terjebak dalam candu agama, bukan karena keimanan yang murni, tetapi karena ketakutan. Takut dianggap kafir, takut dihukum, takut masuk neraka, atau takut kehilangan identitas. Rasa takut ini dieksploitasi oleh mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan, entah itu pemuka agama, politisi, atau industri yang menjual spiritualitas sebagai produk. Agama berubah menjadi bisnis, menjadi alat untuk mengendalikan massa, dan menjadi tameng bagi mereka yang ingin menutupi korupsi dan keserakahan. Yang lebih ironis, agama yang seharusnya mengajarkan kasih sayang justru seringkali digunakan untuk membenarkan kebencian. Orang dengan keyakinan berbeda dianggap musuh, pemikiran yang bertentangan dianggap ancaman, dan mereka yang mempertanyakan dogma langsung dicap sesat. Inilah wajah agama yang telah kehilangan esensinya. Bukan lagi tentang mencari kebenaran, tetapi tentang mempertahankan kekuasaan dan otoritas. Pertanyaannya, apakah agama akan terus menjadi candu yang membuat orang pasrah dan tunduk tanpa berpikir? Atau, kita akan sampai pada titik di mana agama hanya menjadi bagian dari sejarah, seperti mitologi kuno yang dulu juga pernah dianggap sakral. Pada akhirnya, setiap orang harus memilih jalan pikirannya sendiri. Tapi, satu hal yang pasti, kebenaran sejati tidak butuh perlindungan dari sensor, ancaman, atau dogma yang membelenggu akal sehat. Jika keyakinan hanya bisa bertahan dengan menekan kebebasan berpikir, mungkin saatnya kita bertanya, apakah itu benar-benar keyakinan atau hanya ketakutan yang diwariskan turun-temurun?